Salam sejahtera, selamat pagi. Kita bertemu dalam renungan di hari Jumat tanggal 7 April 2023. Damai sejahtera Allah tetap menyertai, memimpin, dan memelihara kehidupan kita. Hingga hari ini juga kita menikmati hari hidup bersama-sama dengan kemurahan Allah. Mari kita berdoa. Engkau adalah Tuhan yang diberikan ke tengah-tengah dunia ini menjadi juru selamat kami. Kami percaya Tuhan dalam kelemahan, kekurangan kami, Tuhan tetap menyempurnakan dengan kuasa Roh Kudus, agar kami tetap mampu melihat kebesaran kemurahan Allah untuk kami syukuri setiap hari. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, Peter Walker dalam bukunya mengungkapkan bahwa penyalipan merupakan bentuk hukuman yang digunakan oleh pemerintahan Romawi untuk dua golongan atau kelas masyarakat. Yang paling rendah yaitu budak dan penjahat. Karena mereka adalah sebagai pemberontak terhadap pemerintahan Romawi. Efek penyalipan yang diharapkan bukanlah kematian itu sendiri, melainkan penderitaan panjang saat menjelang kematian. Jika melihat fakta di atas mengenai salib, maka secara logika tidak ada manusia yang mau disalibkan, sekalipun itu sebagai bentuk hukuman atau kesalahan mereka. Namun ketika kita melihat nubuatan Nabi Yesaya, Yesus yang adalah hamba Tuhan, sebagai Mesias, anak domba Allah, dengan setia menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya melalui penderitaan salib. Yesus disalibkan bukan karena kesalahan atau dosanya yang pernah ia lakukan. Bukan. Dan bukan juga karena tindakan yang memberontak kerajaan Romawi. Penderitaan yang dialami Yesus, bahkan dia diremukkan, adalah karena dia menanggung semua hukuman atas segala dosa dan kejahatan kita, dan akan ditimpakan kepadanya. Karena kasihnya kepada kita, maka dia harus menderita sedemikian rupa, bahkan mati disalib, supaya kita manusia yang berdosa ini memperoleh anugerah keselamatan, dan dengan bilur-bilurnya kita menjadi sembuh dan hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari Jumat Agung ini, kita mengingat dan memaknai dengan benar pengorbanan Yesus yang sedemikian menakjubkan, sehingga kita tahu bagaimana cara kita membalasnya. Bukan sekedar dengan materi, namun dengan segala hidup kita yang sudah dilunas dibayar oleh Yesus dengan darah sucinya yang tercurah bagi kita. Yesus disiksa, diberi mahkota duri, diolok-olok oleh banyak orang. Dia juga harus memikul kayu salib dan disalibkan di Bukit Golgota. Yesus sangat mencintai kita sehingga rela menghadapi rasa sakit, penghinaan, bahkan kematian, agar manusia ini hidup tanpa penghukuman dan memiliki hidup yang kekal. Ini adalah cinta sejati yang paling dalam dan paling murni. Terkadang mungkin kita berpikir bahwa apa yang telah kita lakukan memang terlalu buruk untuk diampuni. Karena beban-bebannya itu berupa kepahitan, kecemburuan, depresi, kemarahan, atau perasaan-perasaan yang tidak berharga selalu hidup dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan ingin supaya kita juga mau memikul kesalahan dan dosa dengan tidak sia-sia. Sebab ia sudah membayar harga dengan mati di kayu salib. Jadi kita harus menanggalkan beban itu di kayu salib. Jika merasa terbeban dengan masalah dan dosa, kita harus jujur dan meminta Dia untuk memberikan pertolongan. Percayalah bahwa Dia akan memulihkan dan menopang serta mengangkat beban kita yang berat itu, sehingga hidup kita penuh dengan kemenangan dan mampu menjalani hari-hari kehidupan kita, karena salib telah memberikan pengharapan yang kuat bahwa Yesus telah memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Nyanyian rohani kita, kepala yang berdarah. Damai sejahtera Allah terus tetap memperlengkapi ketika kita berbeban berat menghadapi persoalan-persoalan hidup.
yakin dan percayalah, hanya pertolongan dari Tuhan sendiri yang akan memberikan kemenangan bagi hidup kita. Berjuang-juang, salam sehat, dan tetap semangat.